Oke, Ini kita satu ruangan. sudah berada di lab ini Bu ya. Iya. Oke, Ibu mungkin di sini Oh iya. ya Pak. Pemirsa, kita sudah berada di lab yang memang di dalam sini terdiri dari beberapa alat begitu ya, komputerized semua. Iya. Yang kalau kita melihat di sini semacam robot begitu ya, Bu ya. Ya, untuk melihat unsurnya seperti apa dan lain sebagainya begitu. Nah, mungkin kita mulai dari alat yang di belakang saya ini, Bu Sekti. Ini fungsi, guna dan lain sebagainya buat apa saja ini, Bu? Oh iya, ini untuk mengkarakterisasi Ya. kristalinitas. Jadi tingkat kekristalan. Oke. Ya, kalau untuk batu mulia kan katanya kalau kristalnya bagus itu banyak dicari. Ukurannya pakai apa itu? Ukurannya menggunakan keluarannya dari sini, ini contohnya. Oke. Jadi ini untuk kristal tertentu nanti puncak-puncaknya begini akan berbeda. Ya. Jadi semakin dia rumit, Semakin tinggi. semakin tinggi dia berarti X-ray yang mengenai kristal itu semakin intensitasnya semakin besar. Artinya yang dicari orang, yang laku Ya, dijual. ada relasinya dengan ke situ. Oh gitu. Semakin tinggi orang berarti melihatnya itu semakin mahal harganya begitu Kalau ya. saya melihat di pasar itu kan saya tanya begitu, ini kok mahal-mahal, kenapa kok mahalnya? Oh, karena indah. Oh ya, maklum ya, berlian itu indah, semakin indah berkilau harganya semakin mahal. Kayak seperti itu juga untuk batu mulia. Nah, maka keindahan dari sebuah batu itu salah satunya ditentukan oleh Kristal. Karena semakin warnanya dibantulkan lebih banyak atau bagaimana? Ya, karena kristal yang bagus itu akan memiliki kemampuan untuk memantulkan, membiaskan, membelokkan cahaya yang masuk lebih bagus. Jadi cahaya yang masuk itu cahaya seperti tadi saya sudah singgung, cahaya yang masuk itu cahaya warnanya putih gitu ya dari sinar matahari. Ya. Tapi setelah mengenai kristal begitu dia akan, karena interaksi dengan materi yang berkristal itu dia ada yang dibelokkan, ada yang dipantulkan, ada yang diputer-puter istilahnya. Puter itu ke sini mantul ke sana. Nah, sehingga kita melihat warna sangat indah. Oke, semakin banyak pantulan itu tadi ya. Artinya selama ini semakin mahal di sana. Yang sekali pantul saja itu, mungkin lebih ya. untuk kristalan sebenarnya. Oke. Tapi kan kalau saya lihat untuk batu mulia itu warnanya beda-beda juga ya. Ya. Memang kalau ini menunjukkan kekristalan. Dan kekristalan itu akhirnya sistem kristalnya bagaimana, kemudian berarti ini adalah dibentuk dari unsur-unsur apa. Nah, itu kita bisa kombinasikan alat X-ray difraksi sama X-ray fluoresen namanya. Ini terdifraksi, ini terfluoresen, kita kombinasikan, kita kemudian dibantu dengan database yang ada di komputer. Jadi kita bisa mengarahkan ini batunya kemana ya? Kira-kira adalah yang ini cocok dengan unsurnya. Oke. Kalau di sini tengah pemirsa, ini ada semacam wadah begitu Bu ya? Iya. Apa kemudian akik-akik yang seperti ini atau batu cincin seperti ini bisa dites di situ atau harus bagaimana perlakuannya? Sebaiknya waktu kita membuat itu kan ada serpihan-serpihannya yang nggak kepakai, itu saja yang dibawa ke sini. Karena kalau batunya yang sudah cantik itu dimasukkan ke situ, kemudian ini ketinggian terus ditutup sama operator saya, gitu ya. Kadang kan dibantu mahasiswa juga. Oke, berarti kita sudah cukup dengan sedikit serpihan-serpihan. Mungkin kalau perlu digrinding, perlu diapa supaya analisisnya mendapatkan hasil yang lebih bagus, mungkin kita juga bisa preparasi awal. Berarti artinya batu yang belum dibuat cincin begitu ya? Iya. Yang kemudian ingin diteliti di sini, dibuktikan batunya seperti apa. Kalau yang sudah jadi? Kalau yang sudah jadi, berikanlah kepada saya. Mendingan dikasih ke saya Bu ya. Iya sayang, maksudnya kita tidak membutuhkan analisis untuk yang sudah jadi, yang sudah diemban gitu ya maksudnya. Ya, udah ada embannya. Kalau butiran memang ya segitu, ukurannya jangan terlalu besar yang penting, karena itu tempat holding sampelnya untuk kita menempatkan sesuatu yang mau dianalisa itu tidak ada space yang
Oke. Kemudian kalau alat yang satunya lagi Bu, ini terkhusus untuk apa ini? Jadi ini lebih untuk menganalisa unsur-unsur yang terkandung di dalam batu itu. Oke. Ya, Contohnya misalkan. Contohnya ini Ya. zirkon gitu ya. Ini kan mengandung zirkon gitu. Ini mengandung zirconium SiO4. Jadi di situ nanti akan menunjukkan oh kandungan zirkonnya berapa persen, Si-nya berapa persen. Oke. Ini juga Termasuk ada lagi emerald, gemsut jadi tadi ya. Iya, ini emerald, ada Al, ada Si. Memang kebanyakan itu batu itu ya terdiri dari silikon, Si, aluminium. Kemudian kalau mau pembawa warna itu bisa Be, beril gitu, bisa krom, Cr, bisa Fe. Tapi Besi. dia terkandung di dalam kristalit dari silika, material berbasis silika. Jadi dia tercampur dengan kandungan sedikit gitu. Tapi dia yang bersifat memberi warna. Memberi warna sehingga batu ini kok warnanya beda-beda, kemudian dia berasal dari mana kok berbeda-beda, sebenarnya karena kandungan impuritisnya yang kandungannya berbeda. Oke. Ya. Ini seperti Baik. jade juga. 2 alat. Kalau yang ini bagaimana? Oh iya, tadi belum Bu Sayekti. Ya. Oke. Dibuka juga. Enggak di sini aja, Ibu. Oh iya, ya sudah. Ada Ya. yang di sebelah sana, mungkin bisa dibantu. Ini adalah scanning elektron mikroskop. Scanning elektronik ya. Jadi Ini kalau gunanya untuk apa? Ini lebih menganalisis image, gambar. Mikroskop, ini tuh mikroskop tapi berbasis elektron. Wow. Jadi mikroskop kan ada optical mikroskop sama elektron mikroskop. Ini berbasis lebih kecil lagi ya? Iya. Sehingga perbesarannya bisa lebih tinggi dari optical mikroskop. Kita juga ada optical mikroskop. Jadi di situ nanti kita dapatkan gambar perbesaran dari sebuah ya benda atau material yang kita masukkan di dalam alat ini. Oke. Jadi ada 3 alat di sini ya, yang saling memberikan klasifikasi batu Anda dan lain sebagainya. Tapi difraksis, sama fluoresen, refleksi. Kalau ada juga alat yang tadi saya tunjukkan yang di atas ya. Di ruang lab lain itu dia bisa melihat absorpsinya. Oke, Bu, kalau selama ini orang beli batu begitu ya, ada sertifikasinya batu ini termasuk dari misalkan jade ataupun yang lainnya begitu ya, oval dan lain sebagainya. Itu sebenarnya belum melakukan uji lab begitu Ibu ya. Nah, kalau bagi orang awam bagaimana? Ya, secara pribadi memang saya juga belum melakukan, jadi bagaimana prosesnya memang saya kurang tahu ya. Ya. Saya tidak bisa komentar dalam hal itu kan. Sebaiknya bagaimana Bu, sebagai orang awam? Kalau ingin beli? Saya melihat dari sisi saintifik, kalau kita itu ingin membuktikan bahwa emerald itu asli tidak. Asli atau kalau tidak? Saya seorang peneliti, seorang saintifik, itu memang harus sampai ke ini Pak. Jadi kandungan unsurnya itu kita klarifikasi begitu ya dengan alat, dan ya ini karena kandungan unsur tertentu ini warnanya sudah cocok, sistem kristal kita bisa perlihatkan dari alat. Kalau lebih ke situ. Ya, tapi memang analisis dengan peralatan ini tidak membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kami tidak bisa ada customer misalnya ingin mengetahui dengan analisis dengan cara kami, kemudian menunggu terus dia minta sertifikat jadi ya impossible. Jadi tetap kita harus proses karena ya ini berbasis saintis itu tadi, nggak bisa sembarangan begitu. Nah, kemudian kalau misalkan orang pingin beli batu begitu Bu, kemudian ingin membuktikan ini benar apa tidak dan lain sebagainya, boleh ya ke sini ya? Ada pembandingnya ya. Ya. Lebih tepatnya ada pembandingnya. Misalnya dia punya batu giok, bilang asal Aceh, batu giok asal mana lagi? Probolinggo. Terus tapi
dia mau beli lagi batu giok, terus orang yang mau jual bilang ini asal Aceh, ini batu giok yang kuno, bla 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 bla, harganya segini, kan bisa diklarifikasikan, bisa dibandingkan batu giok yang milik dia sama yang dia mau beli, dibandingkan. Nah, alat ini bisa bandingkan secara akurat. Jadi kalau selama ini orang yang kemudian beli batu cincin atau taruhlah akik begitu dengan lampu atau senter begitu Bu ya, terlihat di sana wah ini tembus apa tidak, ini sebenarnya bagaimana Bu? Metode yang seperti itu? Karena kita kan kalau mau membeli sesuatu kan tidak berdasarkan harus berbasis pada sainsnya ya, tapi keindahan ya monggo, memang itu yang diminta pasar. Kita tidak bisa menyalahkan atau komen terlalu dalam. Yang dibeli adalah keindahan. Mungkin lebih ke situ, tak, bukan sistem kristal yang bagaimana. Saya hanya menerangkan dari sudut sains. Iya, jadi batunya seperti apa begitu ya. Yang kalau saya sih taunya cuma berlian begitu. Ini saja juga pinjem tadi. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali dulu saja dalam inovasi untuk negeri persembahan BPM UNS sesaat lagi.